Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kebakaran ya yang ada di Jakarta Utara. Tepatnya di kawasan Kampung Sawah RT 17 RW 04 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara teman-teman. Dan hari ini di tanggal 7 ya, di hari Sabtu, dan kondisinya memang sangat menyedihkan ya teman-teman. Jadi ini beritanya simpang siur ya tentang penyebab kebakaran. Ada yang mengatakan karena korslet, terus ada yang mengatakan karena pembakaran kue ya, ada yang ngebakar kue katanya. Dan kita nggak tahu penyebab aslinya, nanti kita coba tanya-tanya dulu kalau memang ada informasi yang saya bisa dapatkan ya. Dan ini yang terbakar semuanya semi permanen ya teman-teman, ataupun bangunan-bangunan liar yang ada di sekitar sini. Saat ini di jam 8:30 kita mengupdate-nya. Dan ini dia bangunan-bangunan liarnya teman-teman yang terbakar ya. Singgang kono ko singgang parak na singgang kono ko subong pada plak parak kono taasep Dan ini memang bawahnya ini ya banyak sawah-sawah, jadi dibangun bangunan-bangunan semi permanen. Dan hingga saat ini teman-teman, update terakhir yang saya dapatkan ya, ini saya dapatkan langsung dari teman-teman BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi pemadamannya sudah selesai. Terus terdampaknya itu rumah semi permanen, ini saya bacakan ya, yang saya foto langsung. Terus gudang kayu dan lapak rongsokan. Terus info sementara ada kurang lebih 480 KK ataupun 2000 jiwa. Terus kurang lebih 500 rumah semi permanen ya. Dan pengungsiannya dalam pendataan hingga saat ini. Terus lokasi pengungsian di tanah kosong milik PT DHI. Korbannya nihil ya, alhamdulillah tidak ada kemakan dari musibah ini.
Ini pasti bosnya Semak pada datang sini. Pak, selfie dong Pak, sini Pak. Korban kebakaran Pak. Iya Pak, aku mau wawancara sekalian Pak. Boleh. Namanya siapa Pak? Maaf pegang aja. Eka. Oh iya. Nah apa sih No? Baik, namanya siapa Pak? Maaf. Eka Pak. Pak Eka. Iya. Pak Eka, mohon izin bisa menceritakan sedikit bagaimana tragedi kebakaran kemarin Pak? Maksudnya awal mulanya bagaimana? Awal mulanya. Nah sehingga ini sampai- saksinya nih, yang lihat api pertama kali. di sebelah mana ini Pak? Posisinya ada di situ tuh, tengah-tengah, persis. Yang lagi banyak orang-orang itu? Yang itu ada orang lagi pada duduk itu. Nah, di situnya itu, Oh gitu. pas di pojok belakang rumah. Terus itu gimana Pak kejadiannya? Itu Apinya nggak tahu apa gimana ya. apinya itu tiba-tiba Gede. besar, kayak ada letupan ledakan kayak gitu. Cuman ledakan kecil, letupan, terus tiba-tiba kayak air ngalir ke bawah itu loh Pak. Air mengalir ke bawah itu Jadi apinya itu ngalir ke bawah. Ke bawah. Jadi bukannya lama tapi cepet itu gitu. oh mungkin bocor ya. Kalau bocor apa enggak, karena soalnya kalau gas itu biasanya kan kalau itu nyemburnya ke atas Pak, Iya. nggak mungkin ke bawah. Kalau itu mah langsung ke bawah Pak, gitu loh. Takutnya ada minyak atau apa kan kita nggak tahu Pak, gitu loh. Jadi nyamber ke minyak atau makanya itunya cepet, itu. Lokasi kebakarannya ini maaf apa penjual makanan kah atau Pengontrak. Kontrak. Kontrak. Iya. Kontrakan dan warung juga. Ada. Cuman awal mulanya dari pengontrak. Gitu. Entah itu konsleting atau apa, tapi memang untuk saat pertama terjadinya api itu langsung gede. Langsung gede. Iya. Nah, pada saat itu pemilik kontrakan tersebut langsung lari atau ada mencoba untuk memadamkan? Ada beberapa orang warga itu coba memadamkan pakai apar, itu ada 3 biji atau 4 biji itu ya kemarin, bekasnya pun ada. Itu aparnya nggak kuat, jadi mental, jadi nggak bisa mademin api karena api udah terlalu gede. Terlalu Iya. besar. Mulai kebakarannya maaf di jam berapa Pak? 1:30 lah, habis habis sholat Jumat. iya sholat Jumat. Oh, terus di sini ada masjid juga Pak? Ada masjid di sebelah sana, itu habis. Kalau ini musola. Oke. Gitu. Nah, proses pemadamannya bagaimana Pak? Cepat kah atau Nah, itulah Pak yang dikeluhkan sama warga. Warga banyak kecewa. Jadi memang kemarin ada sedikit bentrokan sama pihak pemadam karena ada beberapa dari pihak pemadam yang ibaratnya warga itu minta tolong untuk diarahkan masuk. Tapi kata pemadam itu, Pak ini SOP-nya seperti ini, SOP-nya seperti ini, kayak gitu. Padahal kalau saat itu dibantu sama warga pun kemungkinan besar nggak habis semua Pak, kayak gitu loh. Karena semuanya kan pasti dicegat-cegat dari mana. Kalau itu mah memang berkonsentrasi pemadam dari situ semua Pak, andai gitu. pintu masuknya mungkin di situ aja tuh ada pintu yang lainnya? Ada dari sebelah sini, sebenarnya pemadam bisa masuk ke sini Pak. Bahkan waktu pemadam datang, kan ada 3 mobil itu. Nah pas datang itu saya sempat ngarahin, tolong 1 mobil suruh ke sana, lari ke belakang jadi bisa masuk ke sini. Tapi sayangnya banyak beberapa warga yang nggak memperbolehkan lewat ke situ karena mungkin mereka sendiri, warga sendiri fokusnya nolong yang di sini. Tapi kan ternyata apinya kan udah terlanjur gede Pak, karena gitu. Pada saat itu anginnya cukup besar juga Wah Pak? besar Pak itu. Memang kalau saya lihat sih memang warga dari sono pun banyak yang membantu kita ya, termasuk pemadam pun dibantu masuk ke sini ya. Cuman ya kayak gitu. Karena apinya udah gede kayak gitu ya, mungkin keterbatasan air juga kayak gitu. Kita juga nggak bisa nyalain juga kayak gitu. Terus padamnya kemarin di jam berapa Pak? Total untuk padam ya, tapi belum pendinginan. Itu jam 5 lah. Jam 5 sore. 5 sore lah. Jam 5 lah kan pendinginan kan sampai jam 6. Jam 5 Pak. Jam 5 padam pendinginannya. Pendinginannya sampai malam. Sampai malam. Nah, bantuan pemerintah yang sudah masuk apa aja Pak hingga saat ini? Untuk sementara baru nasi kotak Pak. Oh, nasi kotak. Iya. Nah, Baru sama tenda untuk pengungsi yang di sana. di sebelah Gitu. sana ya. Iya. Nah, warga korban kebakaran ini apa sih yang sebenarnya dibutuhkan dari setelah kejadian ini yang urgent banget menurut Bapak? Untuk kebutuhan yang urgent kalau menurut saya sih apa ya?
Ya satu memang makanan gitu. Kedua pakaian. Pakaian. Apalagi untuk anak-anak kecil, balita, itu selimut, terus apa namanya alas buat tempat tidur, itu memang kita butuhkan banget kayak gitu. Ya nanti kalau untuk kedepannya kalau memang ada bantuan yang lebih itu ya mungkin bisa diarahkan ke yang lain gitu. Soalnya infrastruktur kan jalan juga banyak yang patah kayak gitu kan. Oh, banyak yang patah. Banyak Pak, banyak patah. Ini kok sebagian besar udah patah. Oh gitu. Gitu. Karena terlalu besar apinya. Nah, terakhir nih Pak, apa yang Bapak mau sampaikan ke pemerintah setelah kejadian ini? Kalau untuk pemerintah ya tolong perhatikan warga di sini kayak gitu. Karena apa? Ini musibah. Jadi jangan sampai setelah ini ada kejadian yang tidak diinginkan seperti macam intimidasi atau apa untuk warga sini. Kalau bisa jangan sampai kayak gitu loh. Karena apa? Ini musibah biar semuanya bisa berjalan dengan lancar kayak gitu. Yang saya inginkan sih kayak gitu untuk pemerintah, untuk warga sini agar sama-sama dijaga lah kayak gitu. Kenapa Bapak Eka menyampaikan ada intimidasi? Emang selama ini bagaimana Pak di sini? Untuk sementara dari pengalaman sebelumnya kan ada kejadian-kejadian seperti yang kebakaran dari Empang sebelah kan seperti itu. Kita mewanti-wanti aja. Kalau untuk ke dalam-dalamnya kan kita belum tahu Pak. Gitu. Kan kita namanya juga musibah kan kayak gitu kan. Nah, jangan sampai nanti terjadi seperti itu yang saya inginkan itu. Karena kan bagaimanapun juga ini warga kan juga akan paling tidak kan membangun tempat tinggalnya kembali gitu. Baik. Ini maaf sekitar sini emang warga asli sini atau memang menempati lahan orang nih Pak di sini Pak? Warga asli sini. Warganya warga asli sini, tapi memang ini untuk Lahannya? kalau untuk lahannya saya belum tahu persis ya. Kebanyakan sih untuk saat ini masih belum jelas juga Pak. Belum jelas ya. Ataupun tanah garapan mungkin? Ya kebanyakan kalau dilihat dari itunya tanah garapan. Tanah garapan. Baik. Baik Pak Eka, ada lagi mau disampaikan? Dah itu aja. Baik. Ya. Mudah-mudahan aja pemerintah bisa memberikan solusi terbaik ya Pak Iya. untuk kawasan di sini dan kedepannya bisa lebih baik lagi Pak ya. Iya Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Eka atas waktunya. Ya. Izin Pak, ambil Ya. ya. Maaf. Baik, saya lanjut ya Pak. Ya. Ini dari media mana Pak? Dari BNSP Pak. Ya. Ya, mari. Terima kasih ya Pak. Seperti itu teman-teman yang disampaikan ya. Dan memang kebakarannya datang dari situ ya, yang banyak orang kumpul di tengah, dan saat ini mereka sedang ya ada yang mengambil besi-besi lah walau-alam. Kan ditulis ya kan? Ditulis ditulis. Ya bang, nih bang, saya di Boro-boro ke TP gitu. RT 17 RW 014 udah. Kan udah wilayah semua. Dan sepertinya masih ada air yang mengalir. Ini air apa nih Pak? Ini pam. Oh ini pam. Silakan. Siap. Dan ini banyakkan rawa ya teman-teman di bawah kalau kita lihat. Belum nanya. Habis dong guanya. Habis apa? Emang gimana Din? Ini 3 kamar. Iya. Saya sih Mas. Tahu nih ya, gua baru duduk nih ya. Nah, itu karung udah malam. Nyokot karung gimana dulu itu aja ya. Dek, bagi karung, Dek. Dek, karung. Ngeri nyokot semakin main itu. Dan banyak retak-retak juga
Lihat ya, kasihan ya teman-teman, musibah kebakaran. Oke, sampai di sini dulu mungkin teman-teman jalan-jalan kita ya, dan insya Allah habis ini akan ada penerbangan full drone. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, insya Allah channel ini channel bermanfaat, dan saya ikut berduka cita ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas kebakaran di sini. Semoga kebakaran ini membawa hikmah bagi semuanya, dan semoga musibah kebakaran ini bisa selesai dengan cepat, dan para korban digantikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak lagi ya, amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan akhir kalam. Saya Abdul Fattah Arifin dari lokasi kebakaran di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.
Thank you.